Pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya ke negeri Moab untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Naomi istriku, kelaparan melanda Bethlehem. Lebih baik kita pergi ke Moab untuk tinggal sementara. Baiklah, tetapi kita pergi menjadi orang asing di sana, dan Bethlehem tetap menjadi rumah kita, dan Allah tetap menjadi Allah kita. Maka berangkatlah keluarga itu, meninggalkan Bethlehem ke Moab dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah mereka menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai di Moab. Tahun-tahun berlalu, kedua anak laki-laki itu tumbuh dewasa dan menikahi perempuan-perempuan. Moab, Malon menikahi Ruth, dan Kilion menikahi Orpa. Namun, harapan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di tanah Moab, duka pertama melanda keluarga ini. Elimelek, sang kepala keluarga, meninggal dunia, meninggalkan Naomi sebatang kara bersama kedua putranya. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Tetapi badai duka kembali menerpa Malon dan Kilion pun meninggal dunia di usia muda. Kini tinggallah Naomi sendirian, kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya di tanah asing. Saat mendengar Bethlehem kembali diberkati dengan makanan, Naomi memutuskan pulang. Di tengah jalan, ia meminta kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Anakku, sudah waktunya kalian pulang ke rumah orang tua kalian. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan mengasihani kalian anak. Kami mau mengikuti kepada bangsamu, Ibu. Anakku, Orpa, pulanglah ke rumah orang tuamu. Aku sudah cukup tua untuk bersuami lagi, karena tangan Tuhan telah teracung atas semuanya. Anakku Ruth, lihatlah iparmu Orpa sudah pulang ke bangsanya dan kepada Allahnya. Kiranya kamu mengikuti dia untuk pulang terhadap kepada bangsamu. Janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau, Ibu. Kemana engkau pergi, situ juga aku pergi. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Kemana engkau mati, di situ juga aku mati. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku, jika bukan maut yang memisahkan aku dan engkau. Baiklah anakku, jikalau itu maumu, mari kita pulang ke bangsa ini. Dengan tekad bulat, keduanya berjalan bersama hingga tiba di Bethlehem. Tiba di musim panen, Ruth pergi mengais sisa-sisa jelai demi menyambung hidup. Langkahnya dituntun ke ladang milik Boas, seorang kerabat kaya dari mendiang mertuanya. Ibu,
Iya anakku, mungkin karena aku pergi memungut budi lain, maka orang pergilah anakku. Hati-hati anakku. Penyertaku, biarlah ia menurut sisa berkas itu. Janganlah ia diuji. Aku telah mendengar engkau telah meninggalkan negeri, bangsamu dan orang tuamu, dan datang ke negeri yang tidak kau kenal itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan, mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu? Bukankah aku ini seorang asing? Karena kesetiaanmu terhadap mertuamu Naomi dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Akhirnya, Ruth ingin Boas menebusnya. Namun demi memulihkan nama keluarganya, Boas membawa perkara penebusan tanah dan pernikahan Ruth ke gerbang kota di hadapan para tua-tua dan seorang kerabat yang lebih berhak. Aku telah mendengar bahwa Naomi yang pulang dari dataran Moab itu menjual ladang kepunyaan Elimelek. Maukah engkau menebusnya? Jika tidak, katakanlah kepadaku supaya aku tahu. Ya, aku mau menebusnya. Jika engkau membeli ladang itu, engkau harusnya juga mengambil Ruth perempuan Moab itu, supaya nama orang yang mati itu tetap hidup pada milik pusakanya. Aku tidak dapat menebusnya. Nanti aku bisa merusak milik pusakaku sendiri. Kepada tua-tua dan rakyat yang ada di sini, kalianlah yang menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, telah kubeli menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang mati itu atas milik pusakanya. Inilah kasih setia. Aku menebus bukan karena aku mampu, tetapi karena Tuhan memimpin demikian. Penebusan pun genap. Boas menikahi Ruth, dan Tuhan mengaruniakan mereka seorang anak laki-laki. Sukacita Naomi kembali, dan kasih setia Allah terbukti nyata bagi mereka yang berlindung kepadanya. Kisah Ruth adalah bukti nyata bahwa penderitaan dan kepahitan hidup akan diubah Tuhan menjadi pemulihan yang indah ketika kita memilih untuk tetap setia, taat, dan menaruh iman sepenuhnya di bawah perlindungannya. Dari saksi pada hari ini, dan segala milikian dan telah kubeli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, telah kubeli. Oh God, Jesus on my mind all the time. Feeling peace I can't deny. Every breath is yours, not mine. Yeah, you changed my life. God, Jesus on my mind all the time. Walking in your holy light. Even when I fall behind, you pull me back right every time.